rujukannya adalah lahirnya Indonesia sebagai bangsa, sebagai negara, sebagai bahasa. Itulah yang namanya Sumpah Pemuda. Sama sekali bangsa ini menanamkan sejarahnya. Sumpah Pemuda itu dianggap kumpulan ecek-ecek, kumpulan bocah-bocah ingusan yang tidak punya kekuatan. Padahal itulah krechten bangsa Indonesia. Itulah kuah al-Indonesia. Krechten van Indonesia. Sumpah Pemuda. Kalau kita jujut ke sana sampai ketemu ke sini, nggak karu-karuan. Mau dikemanakan Indonesia ini? Maka setelah menyadari semua itu, timbullah itu transformasi revolusioner pendidikan. Akal sehat mengatakan menata bangsa dan negara harus dari pendidikan. Jadi apa tandanya itu? Tempat pendidikan. Maka bangun yang benar tempat pendidikan ini. Az-Zaitun digugat apapun sudah ada ini. Kalau menghancurkan Az-Zaitun, hancurkanlah ini tanda kemandirian Masjid Rahmatan lil Alamin. Bangkitkan Indonesia ini segagah-gagahnya. Jangan merujuk kemana-mana. Boleh merujuk pada ajaran ilahi. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Jadi saudara-saudara, sampai tahun ini bangsa Indonesia belum bisa menata diri. Politik gini. Sampai cerita ada BOP lah, ada apalah. Ngasih makan murid, dibawa keluar, dimasukkan ke kelas lah. Kemudian pendidikan masih kacau lah. Ini bagaimana kekuatan ini harus diikat. Samen bundeling van krachten. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ba'd. Yang kita hormati semua narasumber, Bapak Profesor kita dan saudara-saudara, kita sudah mencerna semua yang disampaikan oleh beliau dari sejarah Nun jauh. Sekalipun kita membaca, tidak bisa menginjakkan kaki di tempat yang kita baca. Sokrates, Plato, dan sebagainya kita tahu. Dan kita belum pernah menginjakkan kaki di tempat kelahirannya. Sehingga hanya sekedar menjadi cerita dan tidak bisa mewarnai aliran darah kita dalam berjuang. Maka semua tadi mari saya memberi judul yang disampaikan oleh narasumber kita itu Samen Bundeling. Tulisannya disambungkan Samen Bundeling van Krechten. Mari kita ikat, kita bundeli semua kekuatan di Indonesia ini. Dulu Pak Karno mengatakan Samen Bundeling van al revolutionary krachten. Zamannya zaman revolusi, maka Samen Bundeling van al revolutionary krachten. Mari kita bundeli semua ini, kekuatan revolusioner ini. Dua-duanya kita gabungkan. Maka timbul pertanyaan, berapa lama bangsa Indonesia dijajah?
Coba siapa yang bawa acara ini? Anda berapa lama bangsa Indonesia dijajah? 32 tahun. 32 tahun. Berapa lama? Coba pembawa acara. Berapa lama dijajah? Menurut bacaan sejarah kamu? 350 tahun. Coba guru sejarah mana? Mana guru sejarah? Nah, mana? Berapa lama bangsa Indonesia dijajah? Yang Anda ajarkan ke murid? 350 tahun. Guru, maka keluarlah murid. Maka Syekh menganulir semua itu. Mari kita anulir ya. Supaya nanti kita bisa samenbundeling van krachten yang ada di Indonesia ini. Bangsa Indonesia dijajah hanya 17 tahun. Belanda 14 kurang. Kemudian 3 tahun setengah Jepang baru agresi 5 tahun. Itu kalau mau bicara Indonesia. Yang segitu panjang itu siapa yang dijajah? Mataram. Bukan Indonesia. Bukan Majapahit. Juga bukan kekuatan Demak. Mataram. Dan raja-raja yang lain itu yang 350 dikurangi 17. Apa rujukannya ini? Ini sebelum samenbundeling van krachten ini supaya ada rujukannya. Rujukannya adalah lahirnya Indonesia sebagai bangsa, sebagai negara, sebagai bahasa. Itulah yang namanya Sumpah Pemuda. Sama sekali bangsa ini menanamkan sejarahnya. Sumpah Pemuda itu dianggap kumpulan ecek-ecek. Kumpulan bocah-bocah ingusan yang tidak punya kekuatan. Padahal itulah krachten bangsa Indonesia. Itulah kuah al-Indonesia. Krachten van Indonesia. Sumpah Pemuda. Para sejarawan mengunggulkan Sumpah Palapa yang pemecah belah. Kalau ada Sumpah Palapa, kalau ada. Karena itu Gajah Mada. Gajah Mada itu memecah Pulau Jawa antara Sunda dan orang Jawa sampai hari ini. Ini sejarawan harus jangan membaca buku sejarah bangsa dulu-dulu. Pikiran merdeka. Merdeka fikir, merdeka ilmu, merdeka ruh. Sehingga bisa merubah Indonesia mau dikemanakan. Kalau kita jujut ke sana sampai ketemu ke sini, nggak karu-karuan. Mau dikemanakan Indonesia ini? Maka setelah menyadari semua itu, timbullah itu transformasi revolusioner pendidikan. Akal sehat mengatakan menata bangsa dan negara harus dari pendidikan. Nah, saya mau agak ngelantur sedikit. Mundur abad 20. Kemarin saya setelah membuat tema ini menelusuri perjalanan Indonesia itu sejak kapan. Ternyata cikal bakal itu
pengorbanan Cut Nyak Dien. Saya kemarin tafakur di sana. Tafakur itu bukan di sudut mihrab sana. Tafakur itu mengolah fikir di makam Cut Nyak Dien, nggak jauh dari sini. Tapi tidak pernah menjadi inspirasi apapun bagi bangsa ini. Akan menjadi Indonesia itu adalah pengorbanan Cut Nyak Dien, yakni Aceh ditaklukkan oleh Belanda. Dan sempurnalah apa yang dinamakan Hindia Belanda Timur. Suami Cut Nyak Dien, Teku Umar, selesai. Diteruskan oleh Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien diambil oleh Belanda, tidak dibunuh. Dititipkan di tempat yang punya peradaban, yaitu di Sumedang. Dititipkan di tempat seorang kiai. Disamarkan namanya supaya tidak diketahui oleh orang Aceh. 1904 akhir. Dan wafat 1908. Ada apa di situ? 1904 itu ada apa? 1904 adalah ada kekuatan yang namanya Hindia Belanda Timur selesai. Dari timur sampai ke barat. Sekalipun nyanyiannya dirubah dari barat sampai ke timur. Tapi kronologi penaklukannya adalah dari timur sampai barat. Maka saya merubah rasa daripada dari barat sampai ke timur itu. Dirubah menjadi dari Merauke sampai ke Sabang. Nah itu. Nanti, berjajarnya itu nanti. Jadi rasanya dirubah. Sebab kalau dari barat ke timur, serna nggak akan nyampe kemana-mana. Karena apa? Matli'us syams minal masyriq wa ghurubus syams minal maghrib. Minal masyriq ilal maghrib. Itu rasional. Sama dengan rasionalnya bangsa Indonesia ini dijajah oleh Belanda dan lain-lainnya 17 tahun saja. Yang lain-lainnya bukan bangsa Belanda, bukan bangsa Indonesia. Belum memproklamirkan, walaupun ada dulu Syarikat Islam, walaupun ada Budi Utomo, walaupun ada siapa saja yang mengatakan Indonesia, belum pernah mengikrarkan secara politis membuat negara Indonesia, membuat bangsa Indonesia, membuat bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia itu baru. Awalnya bukan bahasa Indonesia. Lingua franca ketika itu adalah Melayu pasar. Dirubah oleh anak-anak yang terdidik. Dari Aceh dikuasai, maka bangsa Belanda ketika itu yang ada di Hindia Belanda Timur membuat program politik etis, politik yang beretika. Enggak banyak. Irigasi, yakni pertanian, dipusatkan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan lain-lainnya masih militeristis. Di Jawa sudah mulai sivil, yaitu irigasi. Irigasi kaitannya pertanian. Kemudian supaya aman, diadakan perpindahan penduduk. Namanya apa? Transmigrasi. Yang ketiga pendidikan.
Pendidikan memang dikehendaki oleh politik etis di seluruh Indonesia, di seluruh Hindia Belanda Timur, namun tersentral di Jawa. Maka tidak heran semua tokoh-tokoh yang dari luar datanglah ke Indonesia. Ada yang ke Jogja, ada yang ke Batavia, ada yang ke Surabaya, sekarang menjadi Surabaya. Mengapa banyak orang dari luar Jawa ketika itu? Memang pusatnya di sini pendidikan. Dan diaturlah dari Jawa ini untuk mengirim kader-kader ke Nederland. Ternyata kader yang dididik di Indonesia itulah yang jadi pelopor. Bung Karno tidak pernah nginjak tanah Belanda saja haram menurut Bung Karno. Ngomong saja harus begini kepada Belanda. Kalau yang lain-lain begini, itu Bung Karno. Mandiri dari awal. Kalau kita menyimpulkan kemandirian, yang utama itu adalah ini, Masjid Rahmatan dan Menara Pemuda Pembangunan. Satu potong orang pun yang masuk sini untuk membangun ini tidak ada. Mandiri. Insinyurnya itu. Yang satu nggak hadir. Karena masih bergabung. Insinyur S1 jalan. Saya di belakangmu walaupun tidak insinyur. Sekolah lanjutkan. S2 masuk lagi doktor. Itu dan bangun ini dengan spesifikasi yang tertentu. Ini simbol kemandirian. Tengok Istiqlal. Dari mana itu? Dari asing yang membangun. Saya pernah masuk ke Menara Jamal Abdul Nasir di Aswan sana, di jembatan Aswan. Saya tanya pada tentara siapa yang bangun ini? Rusia. Itu sedang mempersiapkan menara dan masjid. Orang Mesir tidak ada. Hanya Syekh tidak mengatakan jahil. Kenapa terbatas begini padahal Mesir punya peninggalan yang bisa dibanggakan oleh manusia sedunia? Saya belum sampai. Aku waktu itu mengenalkan, aku akan membuat lebih tinggi daripada yang kamu punya ini. Kamu insinyur, lebih dari insinyur. Apa namanya? Menara Pemuda dan Perdamaian. Berapa tingginya? 3 kali lipat kamu punya. Berapa? 201. Kenapa begitu tinggi? Nama Nabi itu 201. Kamu Asmaul Husna saja tidak. Siap. Hormat itu tentara. Yang tadinya melarang nggak boleh kalau naik tidak ada izin dari komandan. Akhirnya hormat. Tidak mandiri. Walaupun ada tempat yang dibanggakan. Apa? Tanda kemajuan itu bukan cerita. Kalau cerita semua orang bisa ngarang cerita. Tanda kemajuan, tengok ada bekas pendidikan tidak. Ternyata di Kairo ada yang namanya Al-Azhar didirikan tahun 900-an. Terdepan di seluruh dunia. Baru disusul dari Inggris, apa itu? Oxford. Baru disusun Qom 1501. Siapa yang mendirikan Al-Azhar? Fatimiyah. Dilanjutkan oleh yang perang salib, tokoh muslim perang salib. Salahuddin. Diambil oleh Salahuddin.
Indonesia yang membesar namanya, tanya Majapahit punya pendidikan apa yang tertinggal? Satu gubuk saja tunjukkan. Ada, tapi cerita. Sriwijaya, tunjukkan tempat yang sampai sekarang bisa diduduki untuk belajar. Tidak ada, adanya cerita. Kerajaan yang Islam, Fatahillah, Jimbun, tidak ada. Tapi namun masih lumayan ada makamnya. Tapi cerita Majapahit, Syekh tahun 57 bertanya pada Pak Guru, mana makamnya? Makam siapa? Ya Raja-Raja Majapahit. Nah, dulu jawabnya gampang saja, guru dulu kan ada PNI dan Masumi. Wes anak wong Masumi, oposisi terus. Dan dulu ada lagunya Partai Masumi, Partai Oposisi. Itulah Kabinet Bilopo. Itu masih kelas berapa? Kalau nggak 45 itu. Tapi begitu nanya kerajaan Islam adanya, paling tidak Pak, ada walinya itu. Kuburan wali ada. Walaupun itu sesungguhnya bukan apa-apa. Wali kota ketika itu dibesar-besarkan oleh orang yang ingin mendapat barokah. Padahal wali kota Surabaya, wali kota Gresik, wali kota Lamongan, wali kota Tuban, wali kota Demak, dijadikan wali tempat penyembahan. Nah, tapi itu nggak apa-apa lah kepercayaan. Mau nyembah apa saja juga boleh kan? Jadi apa tandanya itu? Tempat pendidikan. Maka bangun yang benar tempat pendidikan ini. Az-Zaitun digugat apapun sudah ada ini. Kalau menghancurkan Az-Zaitun, hancurkanlah ini tanda kemandirian Masjid Rahmatan lil Alamin. Baru bisa hancur. Kalau cuma omong-omong ya, tidak ada gunanya itu. Habis. Nah, gimana ini perjalanannya? Jangan terlalu jauh. Yang bisa dicatat sejarah. Yang bisa diaplikasikan oleh bangsa zaman ini. 1905 diciptakan 3 program tadi. Ternyata bangsa Indonesia ini cermin daripada 1904, cerdas, IQ-nya tinggi. Bangsa mana yang bisa mendirikan negara? Di zaman kolonial, dijajah, mendirikan negara. Orang mana yang ada? Mendirikan bangsa, padahal di situ ada Mataram, ada yang lain-lain. Kok berani membuat bahasa yang sudah ada namanya, bahasa Melayu katanya. Kok dirubah menjadi bahasa Indonesia? Bukankah itu hasil pendidikan? Siapa yang mendidik? Ternyata orang asing yang mendidik. Dan mampu mendirikan bangsa. Melebur semua itu. Diadakan Samen, Bondeling, Van, Krachten. Semua kekuatan dibundeli menjadi Indonesia. Gak ada lagi ya. Majapahit. Sudahlah itu. Cerita tulis saja di buku. Dibaca orang. Mau dikembalikan nggak bisa. Mengembalikan Mataram nggak bisa. Mendirikan apa namanya yang di Sumatera itu Sriwijaya nggak bisa. Bangkitkan Indonesia ini segagah-gagahnya. Jangan merujuk kemana-mana. Boleh merujuk pada ajaran ilahi. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Yang membedakan manusia itu
Apanya? Ya kalau dari jenisnya ya di perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ada juga membedakan. Ada suku bangsa, ada suku bangsa. Kemudian untuk apa? Lita'arofu. Nah sekarang dalam memahami Islam saja dibagi dua. Itu bukan ajaran Allah. Bukan ajaran ilahi, ajaran manusia. Kalau saudara-saudara mengatakan saya Islam, Sunni atau Syiah, Islam. Boleh. Harus berani. Berantas itu yang memilah-milah ajaran itu. Di tanganmu, di pikiranmu, di kemerdekaanmu. Tidak ada. Itu pemilahan politik. Gabungkan samenbondeling van Krechten van Islam. Nah, begitu. Jangan dibelah-belah zaman begini kok masih cerita Sunni, Syiah. Kalau Iran boleh, Arab boleh, Indonesia boleh. Maka bangsa Indonesia ada tokoh besar tidak mengatakan umat Islam saja. Kami umat Islam, bangsa Indonesia, nggak pakai Sunni. Mestinya di Arab juga begitu. Kami umat Islam, bangsa Arab. Kami umat Islam, bangsa Iran. Mestinya begitu kalau ikut ajaran ilahi, ikut Quran. Ini ikut imam ini, imam itu, imam Sriwil Kutil. Jadinya begini. Bisa ditata nggak? Bisa, dunia itu tidak ada yang mustahil. Seperti tidak mustahilnya kehidupan. Seperti tidak mustahilnya kematian. Dua-duanya tidak mustahil. Penyatuan bangsa, penyatuan umat. Tidak mustahil. Kemudian kembali lagi. Berapa tahun itu hasil pendidikan Belanda itu? 1905 ke 28, 23 tahun. 23 tahun saja lah kok bisa mendirikan negara, bangsa, bahasa. Membuat. Sehingga 17 tahun kemudian, waktu penjajahan selesai, Bung Karno tidak sulit membuat proklamasi itu. Masa ada Hindia Belanda, menjajah Hindia Belanda kan nggak bagus itu. Nggak ada itu. Maka bangsa Indonesia punya nama, punya negara, punya bahasa. Bahasanya digunakan untuk proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini nyatakan kemerdekaan Indonesia. Ada bahasa, ada bangsa, ada negara Indonesia. Adapun setelah itu perjalanan bangsa yang saling mengedepankan egosentris. Ini yang harus ditata. Cut Nyak Dien menghantarkan sampai satu nusa satu bangsa. Kemudian para pemuda menghantarkan sampai proklamasi. Setelah proklamasi geger kepaten. Partai-partai lupa kepada Pancasila. Sampai hari ini lupa pada Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Katakan pemimpinnya itu ada bermacam-macam. Ada DPR, MPR. Ada eksekutif. Coba teliti. Berapa persen yang membuat undang-undang di Indonesia ini yang berpendidikan? Coba saya tali, berapa persen yang pendidikan menengah? 36%.
pendidikan menengah, belum tentu duduk di kelas. Kejar-kejaran. Entah ikut kejar-kejaran paket A, paket B, ujuk-ujuk paket C. Menjadi anggota DPR. Sebuah bangsa yang besar. Berapa? Ya itu pun kalau duduk di kelas. Jangan-jangan 99% tidak duduk di kelas. Mengapa malu kalau tamatan SMA kok mau buat undang-undang? Itu karena nggak punya malu. Mestinya mundur. Nah profesornya ditaruh di belakang tuh. Nah ini yang tahu zaman tadi itu ribu-ribu tahun nggak ditaruh di DPR MPR. Terus duduk SMA. Pun harus ditanya. Kejar-kejarannya tahun berapa? Yang S1? Yang S1 ada 26,72%. Lumayan. Sekalipun itu universitas terbuka. Yang S2? Yang S2 21%. Berapa? 21%. Yang S3? Yang S3 5%. 5%. Ya. Saya tidak mau mengatakan ada S2 kejar paket atau bagaimana, enggak. Semestinya duduk Ustaz. Ada satu lagi yang tidak menyebutkan pendidikannya. Yang tidak menyebutkan pembelajarannya, pendidikannya. Ada 36,30%. Yang tidak bertanggung jawab terhadap pendidikannya sepertiga anggota DPR MPR. Itukah yang akan mengatur Indonesia? Jawab. Ya. Semestinya tidak. Maka nyatanya ada. Semestinya tidak toh. Tapi ada toh. Ini namanya cek ain hideng. Kata si Kabayan. Maka mari pendidikan kolonial menghasilkan anak bangsa yang punya pribadi. Punya bangsa, punya negara, punya bahasa. Bahasa jiwa bangsa, betul? Ada yang mengkritisi itu kan bahasa Melayu. Silakan yang Melayu, ayo dibedakan. Bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu, beda. Kita sudah masuk 10 besar di UNESCO sana. Oh, bukan bahasa ilmu pengetahuan. Kalau Anda tidak berpengetahuan, mengatakan bahasa Indonesia bukan bahasa ilmu pengetahuan. Yang berilmu pengetahuan, bahasa Indonesia bahasa pengetahuan. Karena digunakan oleh roh yang merdeka, fikir yang merdeka, ilmu yang merdeka. Bahasa Inggris gimana? Ya kalau bisa pakai. Oh kan seluruh tulisan-tulisan zaman dulu dan yang maju-maju ditulis bahasa Inggris. Gampang zaman sekarang. Klik, klek, keluar. Ya, yang penting punya alamat. Sampai bahasa lokal pun bisa. Inilah kehebatan. Maka Amerika tertipu oleh Iran. Entek bondo, entek opo saja, Iran cuma mengeluarkan klutik. Ini bahasa Solo yang digunakan oleh orang-orang Iran. Ono tabrakan mas, tabrakan apa? Tabrakan sepur karo itu, karo sepeda. Oh ini mak klutik tuh, tabrakan itu mak klutik. Itu yang dipakai oleh orang Iran. Mengalahkan raksasa mak klutik. Jadi saudara-saudara, sampai tahun ini bangsa Indonesia belum bisa menata diri. Politik gini. Sampai cerita ada BOP lah, ada apalah. Ngasih makan murid.
dibawa keluar, dimasukkan ke kelas lah. Kemudian pendidikan masih kacau lah. Ini bagaimana kekuatan ini harus diikat. Samen, bundeling, van, krachten. Semua kekuatan, ayo kita ikat. Profesor-profesor yang kita ajak. Mengapa kok tidak SMA saya membeda-bedakan? SMA yang mendengarkan. Pancasilanya begitu, kerakyatan. Siapa pemimpinnya? Dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Apa itu hikmah kebijaksanaan? Ilmu pengetahuan yang dimasukkan dalam kehidupan sehingga jalannya jalan ilmu pengetahuan. Itu hikmah kebijaksanaan. Itu yang memimpin bangsa. Sudah, mari kita sudahilah. Ajak bangsa Indonesia, sudahlah. Yang mau jadi anggota MPR DPR itu ya mbok ngoco. Ya mbok bercermin. Kamu yang masih muda-muda, jangan berhenti. Terus. Inilah yang dipersiapkan oleh konsep transformasi revolusioner pendidikan. Supaya semua sampai minimal anak Indonesia itu berpendidikan 16 tahun. Oh, nggak penting pendidikan. Yang penting praktek. Praktek apa, Mas? Praktek itu kok ilmu. Lah ilmu itu didapat dari pendidikan. Kalau sekolahan saja tidak, maka ada asramanya. Andainya pendidikan Indonesia ini cara yang begini ini tersebar di mana-mana ini bisa menjamin sudah maju dari sejak kemerdekaan sampai tahun 55 itu sudah maju. Tapi karena tersebar. Nah, maka kita akan gabungkan Samen, Bundeling, Van, School di 500 daerah. Nah, ini saja, nanti dilanjutkan lagi ya. Jadi judulnya apa tadi? Samen, Bundeling, Van, Krachten. Membundeli semua kekuatan untuk Indonesia 2050. Mengapa 2050? Penyerahan kedaulatan. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.